Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Agropark. Pada kesempatan kali ini saya berada di pekarangan milik mertua saya. Ini adalah pekarangan di belakang rumah ya, yang semacam kebun. Tapi kemarin kondisinya masih berantakan, masih banyak pohon-pohon yang macam-macam lah. Nah, nantinya kebun ini akan saya jadikan kebun buah-buahan. Tapi sebelum saya lakukan penanaman, saya harus menganalisa dulu bagaimana dengan kondisi tanahnya, kemudian bagaimana dengan kondisi air. Kemudian arah sinar matahari juga harus dipertimbangkan sebelum menentukan tanaman apa kira-kira yang cocok ditanam di lahan ini. Maka dari itu, ikuti video ini sampai selesai. Nah sobat, kebun ini kemarin berisi berbagai macam tanaman yang nggak jelas ya. Artinya nggak jelas itu tanaman asal-asal tanam lah. Ada pohon pisang yang jenisnya juga bukan pisang-pisang jenis unggul. Kemudian di pinggir-pinggir itu kemarin ada pohon jabon, ada kayu jaran atau kayu santan ya. Sehingga membuat kebun ini tertutup, ternaungi. Itu yang pertama sobat yang menjadi pertimbangan saya. Sehingga saya sampaikan kepada orang tua, mertua ya, bahwasanya lahan ini kalau akan ditanami buah-buahan, akan ditanami misalkan tanaman palawija jangka pendek pun, salah satu syarat utamanya harus terbuka terang. Jadi semua tanaman kemarin ditebang, baik itu pohon pisangnya, kemudian kayu jabonnya, kayu jaran, kayu santan itu ya, dilakukan penebangan massal. Ini sobat kondisinya sudah terbuka, sudah terang, hanya disisa beberapa saja. Ini ada nangka, tapi tidak masalah, ini tidak mengganggu sinar matahari yang masuk ke lahan ini. Sobat bisa lihat ini semuanya full terkena sinar matahari, minimal mendapatkan sinar 6 jam lah dalam satu hari. Ini full sobat, sudah terang. Nah untuk luasan lahan kurang lebih luasnya 15 meter kali 20 meter. Jadi hanya sekitar 300 meter persegi sobat. Itu juga menjadi pertimbangan nanti tanaman apa yang akan saya tanam di lahan ini. Jadi karena lahannya tidak terlalu luas, kita harus memilih tanaman yang jarak tanamnya tidak terlalu jauh, tetapi menghasilkan buah yang harganya itu lumayan lah. Jadi itu nanti menjadi bahan pertimbangan juga sobat. Untuk kondisi tanah di lahan ini sobat, jika musim hujan seperti ini memang kelihatan gembur. Nih ya. Kalau musim hujan kelihatannya gembur. Tapi sobat, kalau musim kemarau, tanah ini padat dan keras. Bahkan kerasnya itu seperti batu sobat. Ini. Bagaimana solusinya? Solusi yang akan saya lakukan adalah nanti ketika menanam, maka campuran media tanam untuk mengisi lubang tanam itu, saya akan campur tanah ini dengan sekam lapuk sobat. Jadi supaya pori-pori tanah lebih banyak. Ketika musim kemarau, tanahnya tidak lengket. Kemudian untuk mengantisipasi juga di musim kemarau, kita bisa isi lubang tanam itu dengan sabut kelapa ataupun kokopit. Baik itu kokopit yang sudah digiling ya, maupun sabut kelapa yang masih utuh. Kita bisa isi, misalkan ini sobat, ini lubang tanam. Misalkan ini ya, kita gali. Nanti akan saya isi dengan sabut kelapa bagian dasar. Kemudian campuran tanah dan sekam, sabut kelapa lagi, tanah dan sekam, seperti itu sobat. Apa fungsinya sabut kelapa tadi? Untuk menahan air di saat kemarau agar tanaman tidak kekeringan. Nah sabut kelapa ini bisa menyimpan air lebih lama dibandingkan dengan sekam. Kemudian yang menjadi pertimbangan juga kemiringan lahan sobat. Lahan ini tidak rata ya. Ini agak miring ke bawah sobat, ke kanan ini miring ya. Lebih rendah di bagian sana. Itu sobat bisa lihat. Ini lahannya lebih rendah yang di sebelah sini. Dan sangat dekat dengan sumber air. Ini sobat, di sebelah ini ada empang ya. Empang ini airnya bukan dari sungai, tapi ini adalah air resapan, air tanah. Jadi sumber air di lahan ini sangat dangkal sobat. Kemungkinan hanya sekitar 70 sampai 1 meter. Sobat bisa lihat tuh permukaan lahan ya. Hanya sekitar 70 cm sampai 1 meter sudah ketemu dengan air. Nah, kalau di sini ada air seperti ini sobat, berarti air ini juga akan meresap sampai ke sini. Itu juga menjadi pertimbangan tanaman apa yang kira-kira kuat dengan kondisi sumber air yang dangkal seperti ini sobat. Bagaimana jika kita memaksakan untuk menanam tanaman yang tidak tahan? Contoh misalkan kita mau tanam duren ini, yang tanaman itu tidak terlalu tahan dengan air. Terlebih duren ya, duren itu lebih nggak tahan lagi dengan air dangkal. Maka solusinya di titik tanam ini kita bukan menggali, tetapi membuat gundukan dengan ketinggian kurang lebih 70 sampai 1 meter.
Dan lebarnya itu menyesuaikan dengan tajuk tanaman. Artinya untuk tahap awal kita bisa buat lebarnya hanya 1 meter saja. Untuk tahap awal ya, gundukannya seperti ini. Kemudian seiring dengan pertumbuhan tanaman, kita bisa tambah melebar ke samping, kanan, kiri, ke belakang ya, melingkar. Kita bisa tambah tanahnya secara bertahap. Karena kalau langsung ditimbun total sekaligus di awal, tentu biayanya juga akan lebih besar. Nah, setelah mempertimbangkan beberapa hal, beberapa faktor tentang kondisi lahan yang ada di sini, dari luasnya, dari kondisi tanahnya, sumber kedangkalan airnya, maka saya sudah menentukan sobat, tanaman apa yang akan saya tanam di lahan ini, yakni adalah tanaman alpukat sebagai tanaman intinya. Kalau durian saya paksakan untuk di lahan ini sobat, saya butuh biaya lebih besar untuk menimbun, untuk menguruk ya, untuk membuat tanah ini lebih tinggi sehingga sumber airnya tidak terlalu dangkal. Tapi kalau alpukat ini lebih tahan dibandingkan durian. Kenapa bukan mangga bang? Mangga sudah banyak, tuh tetangga sudah nanam mangga semuanya. Daerah ini masih jarang yang tanam alpukat. Artinya apa? Mudah-mudahan kalau penanaman alpukat di sini berhasil, bisa memberi contoh, bisa memberikan ilmu wawasan untuk tetangga-tetangga sekitar. Mungkin ada yang berminat untuk tanam alpukat. Lahan ini bisa menjadi tempat untuk belajar. Kemudian juga lahan ini kan tidak terlalu luas. Kalau saya tanam durian mungkin hanya masuk sekitar 3 pohon ataupun 4 pohon saja. Tapi kalau tanaman alpukat kita bisa atur ketinggiannya, luas tajuknya kita bisa atur hanya dengan jarak 4x4 atau 5x5. Ini sudah saya buat sobat, ini titik tanamnya. Ini dengan jarak 5 meter ke arah utara ya. Kemudian ke arah timur barat nanti sekitar 4 meter saja. Sehingga lahan 15x20 ini bisa berisi kurang lebih 15 pohon lah. Insya Allah 15 pohon masuk. Kemudian alpukat juga kan pohonnya tidak terlalu tinggi, jadi tidak mengganggu rumah warga. Ini kan ada rumah ya, berdekatan dengan rumah tetangga. Kalau misalkan nanti cabangnya ke sini ya sampai melewati batas, batasnya di sini, kita bisa pangkas sobat. Ini batas ya. Kita bisa pangkas, jadi tidak mengganggu rumah tetangga. Tapi kalau durian butuh tajuk yang lebih luas. Susah sobat kalau dekat dengan tetangga seperti ini. Jaraknya harus lebih jauh ya, kurang lebih 5-6 meter dari batas kalau kita mau tanam durian. Nah, sebenarnya ada tanaman yang lebih cocok sobat di lahan seperti ini ya, dengan kondisi perairan yang dangkal, yakni tanaman jambu-jambuan. Ini salah satunya sobat, sudah ada pernah saya tanam 2 tahun yang lalu. Ini adalah jambu kristal. Baik itu jambu kristal maupun jambu air, itu sangat cocok ditanam di lahan seperti ini sobat. Namun tentunya harus menguasai ilmu pemangkasan. Karena tanaman jambu-jambuan seperti ini sobat, jambu air ataupun jambu kristal, itu kalau tidak dipangkas buahnya tidak akan maksimal. Tapi masih mending kalau jambu kristal sobat, walaupun tidak terlalu mangkas ibaratnya ya sobat, belum menguasai ilmu pemangkasan. Jambu ini masih berbuah kok, ini buktinya. Masih berbuah. Hanya saja apabila yang merawat sibuk, karena kebetulan adik saya ini juga satu belum pengalaman di bidang tanaman, dia juga nanti akan melamar kerja sebagai karyawan. Kalau nggak sempat bungkus, maka tentunya buahnya akan busuk dimakan ulat. Sementara untuk jambu air ini jika sama sekali tidak dipangkas, maka jangan harap untuk berbuah ya. Kalau jambu air ini memang wajib memahami ilmu pemangkasan. Sementara kalau alpukat, walaupun alpukat ini sobat ibaratnya hanya bisa menanam, memupuk saja dan bisa menyiram, nggak bisa mangkas, alpukat tetap akan berbuah dengan sendirinya sobat. Bahkan pohon alpukat ini bisa mempruning dirinya sendiri. Apabila percabangannya sudah rimbun, maka cabang-cabang yang kecil-kecil otomatis akan lapuk dengan sendirinya. Berbeda dengan jambu. Jambu ini cabangnya lebih kuat, sehingga kalau tidak dipruning ya nggak rontok. Jarang ya. Jadi menyesuaikan sobat. Ya nanti tetaplah ada 1-2 pohon di bagian pinggir. Akan kami tanami juga jambu air ataupun jambu kristal. Hanya sekedar saja. Tapi inti yang bagian dalam, yang jumlahnya lebih banyak itu tetap adalah alpukat. Jadi bagi sobat yang memiliki lahan, mungkin ada kendala-kendala itu sebenarnya punya solusi jika kita paham bagaimana cara memperlakukannya. Dan usahakan sobat sebelum menanam, sobat harus melakukan analisa terlebih dahulu. Bagaimana kondisi lahannya, cocok enggak, tanaman apa yang cocok ditanam di situ. Sobat harus pertimbangkan sebaik-baiknya. Kemudian untuk memaksimalkan lahan, karena menunggu tanaman alpukat ini juga butuh waktu yang lama sobat ya. Ya kurang lebih 2-3 tahun lah untuk produksi. Nanti setelah lahan ini bersih ya, kita bisa tanami misalkan cabai rawit,
dengan sistem tanam di polybag, ataupun sobat bisa juga menanam ubi jalar di polybag ya. Itu dengan memanfaatkan lahan sempit pun bisa sobat ya, minimal untuk menunggu sampai tanaman intinya berproduksi supaya nggak bosan. Kadang-kadang petani ini kalau menunggu terlalu lama juga kadang-kadang kan jenuh ya. Nah, untuk menghilangkan kejenuhan itu kita bisa isi dengan menanam palawija jangka pendek. Ada satu kelebihan posisi lahan ini sobat, karena berdekatan dengan empang ya. Dan empang ini menjadi tempat pembuangan sampah. Itu saya lihat banyak sampah ya. Baik itu limbah dapur, limbah kayu-kayu, limbah dari terbawa oleh air hujan. Ini ya, warnanya saya sudah hijau seperti ini. Tentunya air yang ada di dalam kolam ini sobat sangat banyak mengandung bahan organik. Dan nanti airnya bisa kita gunakan untuk melakukan penyiraman. Kita bisa sedot dengan mesin untuk menyiram tanaman yang ada di kebun ini. Itu salah satu kelebihannya sobat. Jadi kita bisa memanfaatkan bahan organik, pupuk cair organik dari kolam ini sobat. Demikianlah sobat sekilas informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga informasi ini ada manfaatnya. Jika bermanfaat, silahkan like, share, bagikan ke kawan-kawan semuanya lewat media sosial, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Kalau ada masukan, kritik, dan saran, silahkan sampaikan aja di kolom komentar. Makasih semuanya yang sudah nonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.